Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman min ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam tercurahkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai ke nanti akhir zaman, mendapat syafaat beliau, pertolongan beliau, dan dimasukkan ke dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, masuk pada bab yang ke-6, yaitu rukun salat yang ke-6, al-i'tidal. Apa itu i'tidal? I'tidal adalah lughatan al-istiwa wal istiqamah, wa syar'an audul musalli ila ma kana alaihi qabla ruku'ihi wa huwa ruknun qasirun syuri'a lil fasl baina ruku'i wa sujud wa kadzalika al julusu baina as-sajdatain. I'tidal adalah satu rukun yang dikerjakan setelah ruku. Jadi pertanyaan yang minggu kemarin, ruku dan i'tidal itu suatu hal yang berbeda. Ruku itu rukun tersendiri, i'tidal itu rukun tersendiri. Jadi dalam ruku ada tumakninah, di dalam i'tidal pun ada tumakninah. Nah, inilah yang menjadi suatu hal di mana seseorang terkadang lepas dari tumakninah di waktu i'tidal. Maka ketika i'tidal, tangannya kita itu dalam posisi tidak bergerak. Jadi dia boleh bergerak, akan tetapi posisikan dulu dalam keadaan tumakninah. Apabila dia setelah tumakninah selesai, maka setelah itu bergerak tidak jadi masalah. Contoh begini, ini kita i'tidal, karena ini rukun yang berbeda. Rukun di dalam ruku ada i'tidal. Ya. Nah, ini sudah kita bahas minggu kemarin. Ada tumakninah. Setelah ruku, yaitu rukun yang ke-6, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika kita sami Allahu liman hamidah, posisinya dalam keadaan diam. Makanya ada yang mengatakan dia tangannya harus seperti ini. Ya, kan begitu. Di sami Allahu liman hamidah, tangan begini kan, sebenarnya tidak perlu, tapi mereka berpendapat bahwasanya untuk mendapatkan tumakninah agar tangan tersebut tidak bergerak, karena banyak sekali kesalahan ketika dia sami Allahu liman hamidah, dia begini Allah, ketika dia bergerak tidak ada sedikit pun dia tumakninah, maka sholatnya menjadi tidak sah, batal. Artinya dia harus kembali lagi untuk melakukan tumakninah. Apabila dia meneruskan, maka sholat tersebut batal, karena dia tidak ada tumakninah di dalam i'tidal. Nah, maka sebagian mengatakan sami Allahu liman hamidah, diginikan cuma dia. Oh, baru dilepas Allah. Nah,
gitu. Tapi pendapat ini ditolak. Jadi cukup irsal saja, sami Allah liman hamidah, cukup dilepaskan ke bawah saja, tidak perlu disedekapkan, karena tidak ada riwayat bahwasannya Nabi bersedekap itu dua kali. Nabi ada riwayat Nabi itu hanya bersedekap setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu iya. Tapi setelah ruku untuk i'tidal Nabi tidak pernah bersedekap kembali. Jadi sami Allah liman hamidah, ya sudah, lepaskan saja ke bawah. Nah, itu pendapat yang tadi, yang pertama itu ditolak. Kemudian secara syar'an, audul musalli ila ma kana alaihi qabla ruku'ihi wa huwa ruknun qasirun. Kemudian i'tidal itu posisi badan kita istiwa, lurus. Jadi kalau dia begini, sami Allah liman hamidah, nah Allah, kecuali memang pinggangnya tak mampu, itu beda cerita. Berarti semampu dia, berarti cuman segini kan. Nah, misalkan sami Allah liman hamidah, nah, tapi pinggang tak mampu, jangan dipaksa. Nah, tapi kalau yang posisinya sehat, dia secara bahasa istiqomah, istiwa. Jadi posisi ini, pinggang ini bagi lurus, makanya sholat itu sehat. Kalau memang betul-betul dilakukan secara syar'i, sesuai dengan Nabi SAW. Jadi sami Allah liman hamidah, ini kan pakai subuh tuh, pinggang lurus. Tapi jangan sambil meluruskan pinggang, ya Allah liman hamidah, itu beda lagi cerita nanti. Jadi bukan i'tidal namanya, memang nak meluruskan pinggang, tak sah pula nanti i'tidalnya. Jadi posisinya ya lurus, Allah liman hamidah, tegak kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu, ya sesuai dengan pinggang masing-masing lah, kayak begitu. Kemudian perlu dipahami wahwa ruknun qasirun syuri'a lil fasl bainar ruku'i was sujud, bahwasanya i'tidal itu adalah rukun di mana dia rukun qasir, dia rukun yang sangat pendek, dia tidak boleh diperpanjang. Nah, nanti di sini ada sedikit pembahasan tentang kunut, di mana kunut itu masuk setelah selesai i'tidal. Tapi di sini kemudian nanti kita bahas i'tidalnya dulu. Syurutul i'tidal, syarat i'tidal itu adalah an yasiha ma qablahu, alla yaqsida ghairahu, ayat ma'inna fihi an takuna tuma'ninatu yaqinan, an yansiba gifar zahri fala yastizaktafa bil inhina dunal intisab. Nah, katakan di sini syarat-syarat i'tidal, bahwasanya ketika kita ruku memang kita ingin melakukan i'tidal, bukan tadi ada orang sekalian meluruskan badan, niat dia bangkit dari ruku, i'tidal bukan untuk i'tidal, tapi untuk meluruskan badannya, tidak sah. Jadi dia wajib untuk meyakini bahwasanya setelah ruku itu i'tidal yang dia harus lakukan. Kemudian an yatma'innah, dia harus tumakninah, Allah sami Allah liman hamidah, tumakninah, diam sebentar, yakin, secara yakin, mantap, ya, nggak boleh ragu-ragu. Kemudian yang kelima, an yansiba gifari, nih tulang belakang, tulang punggungnya itu lurus, sami Allah liman hamidah, lurus. Nah, ketika dia lurus, dia tumakninah di sini. Jadi dia tidak sah apabila posisinya sami Allah liman hamidah langsung, tidak sah. Dia luruskan dulu punggungnya. Kemudian alla yutawilahu ziyadatan ala dzikril masyrufi wa qadril Fatihah, fa in zada ala dzalika batalat salatu illa i'tidal rakaatil akhirah fala yadurru tatwilahu li annahu mahallul qunut fil jumlah. Nah,
Yang keenam, dia tidak boleh diperpanjang kecuali zikir yang telah ditetapkan. Wa qadril Fatihah, paling panjangnya itu kira-kira Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah itu udah paling panjang. Jadi sami Allah liman hamidah. Biasa zikir kita apa? Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ar wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kan itu zikir yang dimasyru'kan, yang disyariatkan. Udah. Apabila ingin menambah boleh, tapi tidak boleh terlalu panjang. Boleh panjangnya, tapi tidak boleh melebihi Al-Fatihah, dan itu pun terlalu panjang sudah. Fa in zada ala zalika batalatis shalah. Apabila dia memanjangkan lebih dari Al-Fatihah, maka batallah salatnya. Kecuali i'tidal rakaatil akhirah. Kecuali i'tidal pada rakaat terakhir, itu boleh. Diperpanjang. Makanya kunut itu berada di rakaat terakhir. Misal kan cuma sholat subuh saja Pak Ustadz, enggak juga. Kalau seandainya kunut nazilah, ya kan boleh. Kunut nazilah itu kan terserah Bapak Ibu. Sholat 5 waktu kunut nazilah juga boleh. Subuh kunut, zuhur kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya kunut, boleh. Tapi namanya kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah? Kunut nazilah adalah satu kunut di mana dilakukan apabila ada musibah terbesar kayak kemarin COVID, atau memang ada saudara-saudara kita seperti di Palestina atau di Syria, apa semuanya yang dibombardir sama Israel, apalah bentuknya. Jadi bentuk daripada prihatinan kita terhadap mereka itu dengan membaca kunut. Ya Allah, akan berbeda nanti doa kunutnya, yaitu dengan minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta pertolongan agar saudara-saudara kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kemarin terjadi di Cianjur, gempa Aceh atau apalah bentuknya, sunnah kita untuk dianjurkan untuk kunut nazilah. Tapi bagi imam untuk memberitahukan terlebih dahulu. Jadi sebelum sholat kasih tahu, jangan langsung main tembak saja. Langsung ngangkat tangan. Makmum belakang, ini imam ngigau apa ini, kata makmum kan. Enggak, kita nih zuhur kata dia, apa pula jadi kunut pula. Nah, kalau makmumnya yang ngerti, dia kunut nazilah. Kan banyak tuh. Gara-gara sujud tilawah Jumat pagi subuh, lalu dia lari dia dari masjid tuh. Lalu dia ngomong sama saya, Ustadz pengen tanya Pak Ustadz, ada orang sujud 2 kali kata dia. Saya habis itu, mungkin itu ajaran sesat kali kata dia. Saya habis sholat langsung saya kabur. Oh saya udah paham nih. Saya tanya, ente sembahyangnya hari apa? Kata saya. Saya sembahyang hari Jumat kata dia. Jumat subuh pagi kan kata saya. Iya, imamnya baju panjang enggak? Bacanya panjang Pak Ustadz kata dia. Oh, itu baca surat As-Sajadah kata saya. Jadi baca surat As-Sajadah itu nanti ketika nanti di rakaat pertama itu diputuskanlah surah wahum la yastakbirun, pada kalimat itu nanti langsung sujud tilawah. Nanti setelah sujud naik lagi kan? Iya Pak Ustadz, dia naik lagi. Habis itu dia rukuk lagi kata dia. Enggak ketiga kali itu kata dia. Bukan 3 kali, memang disunahkan untuk sujud tilawah. Ini kan orang-orang awam ini kan kadang-kadang kita kan bingung. Ya enggak semuanya sama, yang enggak semuanya juga paham. Ada yang model begini jadi bilang, itu sesat Pak Ustadz kata dia. Saya lari langsung dari masjid, itu aliran apa jatuh kata dia. Itu bukan aliran. Oh iya Pak Ustadz, ada memang seperti itu.
Oh, minta maaf lah Pak Ustaz, katanya. Udahlah, kata dia. Kalau gitu saya sembahyang lagi lah sana, kata dia. Ya udah sembahyang lagi, bukan sesat, kata dia. Nah, jadi terkadang karena ketidaktahuan mereka, jadi kita dibilang sesat pula. Nah, sama tadi kunut, dia tahu cuman kunut itu subuh aja misal. Nah, ini kan perlu dikasih Pak. Mungkin Jumat dengan kunut nazila, kasih tahu dulu. Imamnya bilang, nah, nanti kita di rakaat kedua akan melakukan kunut nazila. Nah, itu lebih efektif. Jadi makmum pun tidak ragu. Ditakutkan nanti ada makmum yang kurang paham, itu saja. Kemudian boleh diperpanjang tadi doa apabila dia pada ruku atau i'tidal terakhir, li'annahu mahallul qunut fil jumlah inda Ibnu Hajar, wa amma inda ramli fayadur tatwiluhu biduni qunut. Dia diperbolehkan untuk panjang apabila dia membaca kunut. Tapi kalau dia tidak membaca kunut, maka dia tidak diperbolehkan untuk panjang. Bapak tidak baca kunut, tapi i'tidalnya panjang. Sami Allah liman hamidah. Lama itu. Tidak baca kunut, tidak baca apa, tapi panjang, batal sholatnya. Jadi diperbolehkan apabila ada bacaan kunut. Tapi apabila tidak pembacaan kunut, maka dia tidak diperbolehkan. Jadi kita lihat dalil i'tidal. Apa sih dalil i'tidal itu? Faqad jaa fi hadisil musii salatu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang salat i'tidalnya kurang sempurna. Lalu setelah salat Nabi mengatakan, irja fa sholli fa innaka lam tusolli. Yuk, salat lagi, kata Nabi. Sesungguhnya kau belum salat. Jadi ketika Nabi melihat salatnya dia itu tidak sempurna, Nabi bilang, sholat lagi ente, sholatmu kurang sempurna. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, apa kesalahanku? Nabi mengatakan, ketika engkau sholat tidak ada tumak ninah. Jadi begitu pentingnya tumak ninah di dalam sholat. Tenang, namanya juga tumak ninah. Tumak ninah itu artinya menenangkan sebentar, sejenak kita tenang. Jadi bukan Allah. Ini kata Nabi bahasanya seperti ayam matok jagung, tenang. Kenapa harus sholat itu mau cepat-cepat? Kan bingung juga kita itu. Kita ini terkadang membolak-balikkan sesuatu. Yang main kita buat serius, yang serius kita jadikan permainan. Itu kita nonton bola, apalah bentuknya, kan permainan. Jangan diseriuskan sampai nangis. Mau ngapa? Ya Allah, timaku ke Allah, ya Allah. Bingung apa? Jangan. Namanya permainan. Permainan jangan diseriuskan. Jangan. Yang serius jangan dipermainkan. Salat ini kan serius. Jangan dijadikan mainan. Jangan. Salat dijadikan mainan. Artinya apa? Pengen cepat. Mau ngapa cepat? Terus setelah selesai sholat itu mau ngapa? Ya. Paling dunia bisa ditunda. Masa untuk Allah kita tidak memberikan waktu gitu? Nanti Allah ambil waktu kita baru tahu rasa. Masa gara-gara makhluk kita mendahulukan makhluk daripada Allah? Yang serius. Ya, makanya dalam sholat itu ada beberapa hal di mana agar kita serius, bahkan apabila ada makan dan sholat, dalam hadisnya kau dulu kan makan sampai segitu. Kenapa? Karena ketika nanti kau sholat, pikiran kau makan. Maka Nabi mengatakan, idza qaddamal asya wal isya faqaddimul asya. Apabila ada makan malam, di situ ada sholat isya, apa kata Nabi? Makan malam dulu kau. Makan malam. Kenapa? Setelah makan malam, santai, senang, nyaman, sholat. Jadi tidak sholat Allahu Akbar, lama sejuk lah. Nah, jadi pikiran. Enggak. Nabi tidak suka kayak gitu. Serius. Dalam sholat serius, dalam ibadah itu serius. Jangan main-main. Ini kita dibalik.
yang main kita buat serius, dunia kita buat serius. Dunia ini kan laibun walahwun kata Allah. Dunia ini tempat permainan dan tipu daya. Apa yang tidak ada di dunia ini? Serius ke dunia ini? Ada. Panggung sandiwara semua, laib, permainan semua, tipu-tipu. Apa aja lihat? Apa aja bentuknya kayak tipu-tipu. Ada orang dalam cepat, tak ada orang dalam kok susah. Kan tipu-tipu semua jadinya. Ada ini, ada fulus nyaman, tak ada fulus sakit kita dibuatnya. Kemarin sama juga, mertua saya masuk rumah sakit. Berapa minggu yang lalu, sebelum saya sakit, saya ngurus mertua saya sakit. Di salah satu rumah sakit. Kita sebutkan rumah sakit ini. Masuk UGD, saya lihat sebelahnya itu, tanya, berapa hari? Ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, belum dapat kamar. Sedih saya. Saya bilang, tak bisa nih kalau begini nih. Saya telepon salah satu dewan kota Pontianak yang di sini. Bang, kata saya, tolong bang, kata saya. Mertua saya masuk rumah sakit, ini begini. Siap beb, kata dia. Alamat di WA, mungkin direkturnya tidur kali ini beb, kata dia. Dan nanti malam, besok pagi, insya Allah dibuka, katanya. Dia screenshot, bahwasanya dia sudah, ya, subhanallah. Jam 7, jam 8, jam kerja, saya tanya, udah masuk ruangan. Bentar, saya bilang ini tipu-tipu nih begini. Saya kasihan, kan model begitu kan, ya kalau ada yang kenal, kalau ada yang nggak kenal, kan sakit seperti ini. Nah, jadi kalau dibilang dunia ini diseriuskan benar, janganlah. Ibadahnya diseriuskan. Masalah-masalah yang lain, jangan terlalu serius. Moyo betul, kerja sampai badan ente sakit, sampai gini. Nah, nanti udah sakit, pusing sendiri. Orang itu kan bingung juga. Cari duit, mengorbankan kesehatan untuk kerja. Untuk duit. Dia korbankan kesehatannya untuk duit. Setelah dapat duit, jatuh sakit. Untuk apa duitnya tadi? Untuk ngobat biar kan berbalik-balik gitu aja. Jadi udahlah. Allah sudah katakan al-laibun walahwun. Dunia ini panggung sandiwara. Itu yang kalau kata Ahmad Al-Bau mengatakan itu. Dunia ini panggung sandiwara. Udah memang betul. Permainan semua ini. Jadi kalau diseriuskan rugi. Yang serius itu ibadah. Ya serius, tapi jangan sholat. Iya serius. Allahu Akbar. Serius. Sholat. Jangan dibuat main. Sholat kok dibuat mainan. Nah inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada orang tersebut. Jangan jadikan main. Sholat 20 rakaat 7 menit. Mau apa? Alasannya apa? Adat istiadat dan budaya turun-temurun. Ini kan tidak logis ini. Tidak logis ini. Tidak masuk akal. Tidak rasional dalam berpikir. Ini udah adat kami dari nenek moyang kami loh. Ini bukan bab nenek moyang. Ini bab syariat. Kan ini kan tidak sholat tenang, nyaman. Kan begitu. Kepengen kita itu menghadap kepada Allah dalam posisinya nyaman. Allahu Akbar. Kan begitu. Ketika baca Fatihahnya kan nyaman jadinya, ada hidup, roh. Ada sholat itu ada roh. Ada rohnya, ada kehidupan di dalam sholat. Ketenangan. Ini imam baca panjang aja sedikit. Aku nak cepat, bah. Ente cepat sholat seorang, cepat. Jangan imam disalahkan terus. Nah, jadi sudahlah hal-hal yang sekiranya serius jangan dipermainkan. Wa an Sayyidina Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala wa huwa yasifu salat Rasulillah. Seorang sahabat mensifati salatnya Rasulullah. Beliau mengatakan fa idza rafa'a istawa hatta ya'uda kullu ghafarin makanah. Aku melihat Rasulullah itu iktidal, kata sahabat
mengatakan, aku melihat Rasulullah itu i'tidal dan posisi pinggangnya Nabi itu berada tegak lurus. Itu posisinya pinggangnya Nabi. Sami'allahu liman hamidah. Posisi badan Nabi tegak lurus. Nah, itu yang aku lihat tentang sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini kita bisa ambil suatu dalil bahwasanya i'tidalnya Nabi dalam posisi tegak lurus. Kemudian wa makna sami Allah liman hamida ajaballah man hamada wa syakara wa du'a wa makna la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ini pernah mungkin kita bahas kenapa dia berbeda ketika sami Allah liman hamidah, itu dikarenakan ada ceritanya. Selainnya kan takbiratul intiqalat itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tapi posisi dari i'tidal ke ruku itu sami Allah liman hamidah, kan berbeda itu. Nah, itu dikarenakan Sayyidina Abu Bakar terlambat datang, sampailah Sayyidina Abu Bakar itu posisinya masuk masjid dan mendapatkan Nabi itu posisinya dalam keadaan ruku. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, aku masih bisa dapat rakaat. Kan orang kalau dapat ruku kan dapat rakaat. Nah, jadi ketika Sayyidina Abu Bakar masuk, dia kan pengen cepat, beliau pengen berjamaah dengan Nabi. Lalu ketika mendapatkan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Nah, Nabi mendengar kalimat tersebut. Nah, lalu Nabi mengatakan setelah selesai sholat, siapa tadi yang mengucapkan hamdalah? Lalu dikatakan, aku ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar tunjuk, aku ya Rasulullah. Sesungguhnya hamdalahmu itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimatnya sami Allahu liman hamidah. Sami'a artinya mendengar, Allah mendengar, liman siapa orang yang mengucapkan hamdalah. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Nah, itulah asbabul wurud kenapa takbiratul intiqalat sami Allahu liman hamidah berbeda dengan yang lain. Kemudian summa yaqulu amad dalil anna lafza sami Allah liman hamidah min azkar intiqal lal i'tidal fa haditsu sayyidina Abi Hurairah yaqul sami Allah liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min raqas ma yaqul wa huwa qa'imun rabbana walakal ham. Jadi disambung dengan kalimat sami Allah liman hamidah rabbana walakal ham. Itu yang dianjurkan. Jadi rabbana walakal ham itu tidak boleh dilepas. Adapun tambahan tadi mil'us samawati wa mil'ul ard itu tambahan. Tapi yang ditekankan itu adalah kalimat rabbana walakal ham. Dan itu dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslimnya. Wa ma du'a lital mazkur fa wasabitun biqaulihi fi sahih Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ruku' qala rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Di riwayat yang lain juga dari Abi Sa'id Al-Khudri Nabi menambah mil'us samawati wa mil'ul ar, itu tambahan. Tambahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi digabunglah dua riwayat tadi digabung dari Abi Humaid As-Sa'idi dan Abi Sa'id Al-Khudri. Dua riwayat ini digabung karena yang tadi riwayat Imam Muslim, lalu digabunglah menjadi Rabbana walakal ham bil samawati wa mil'ul ar wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ini dua riwayat ini digabung menjadi satu. Kemudian ada lagi riwayat yang lain, banyak Pak, bukan hanya itu saja doanya. Dari Rifa'ah itu bin Rafi' Az-Zuraqi anna rajulan qala khalfan nabi fi shalah lamma qama nabi sami Allah liman hamidah. Nabi membaca lain lagi, bacanya doanya Nabi Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, ini riwayat yang lain. Ini riwayat dari banyak, ini riwayatnya dari riwayat Imam Bukhari juga dari hadis
Di anna hadzal rajul qala du'a fi sholati lam yasma'hu minan nabi qala dzalika wa la'allamahu iyyah lamma qala fi sholati asna alaihi wa lam yu'anfi wa yasiful bibil'a wa yaqulu qail laqad aqarrahu an-nabi alaihi fa sara sunnah fa naqulu bahasna huna fil maratil ula allati waqa'at qabla al-iqrar. Ini doa sebenarnya bukan dari nabi. Nah, ini Pak ya. Ini iqrarul bid'ah. Ini hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini seseorang yang mandai-mandai bahasanya. Jadi dia itu setelah sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd, dia nambah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Nabi dengar, Nabi tak ajarkan, Nabi tidak ajarkan. Dia ini mandai-mandai sendiri. Tapi apakah Nabi marah? Enggak. Nah, inilah yang suka ada kelompok-kelompok yang membid'ah-bid'ahkan dengan dalil kalau tidak Nabi yang ajarkan maka ajaran itu mutlak sesat. Nah, ini kan begitu. Kalau Nabi tidak ajarkan. Buktinya ketika Nabi mendengar ini, Nabi tidak pernah ajarkan, tapi Nabi mengiyakan doanya. Kita baca hadisnya. Ini hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam bab isbatul bid'ah. Dikatakan di sini, inilah yang dikatakan bid'atul hasanah. Bid'ah tapi baik. Dikatakan di sini, li anna hadzal rajul qala du'a fi sholati lam yasma'hu minan nabi. Dia itu berdoa, tak pernah Nabi berdoa macam itu. Tak pernah Nabi berdoa. Qabla dzalik wala 'allamahu iya. Nabi juga tak pernah ngajarkan orang itu. Falamma qalahu fi sholatihi, tapi dia hadirkan doa itu di dalam salatnya. Walam yu'annifu wa yasifu bil bid'ah. Waqad yaqulu qa'il laqad aqarrahu an-nabi alaihi fasara sunnah. Ketika Nabi mendengar seseorang tersebut, kita katakan sahabat karena dia melihat Nabi, ya. Walaupun di sini tidak disebutkan siapa nama sahabatnya, tapi di situ dikatakan rajulan, seseorang. Nah, Nabi tidak marah, justru Nabi mengiyakan doanya dia tadi. Nabi setuju dengan doanya. Dan doa itu ketika disetujui oleh Nabi, maka hukumnya menjadi sunnah. Karena dalam hadis, Nabi SAW, hadis itu adalah, kita suka ngomong, itu kan hadis, itu kan hadis. Apa sih hadis tuh? Apa sih hadis tuh? Itu kalau ada orang suka berdebat, mana hadisnya? Mana hadisnya? Sebelum kita ngomong hadis, Bapak tuh tahu enggak sih definisi hadis? Tanya. Mana tahu kalau dia. Ngomong-ngomong hadis tapi definisi hadis tidak tahu. Nah, harus tahu dulu apa itu hadis. Hadis itu qaulun wa fi'lun. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sifat-sifat Nabi itu hadis. Atau yang tidak dikerjakan Nabi tapi Nabi mengiyakan. Itu hadis. Nah, ini Nabi tidak pernah berucap, Nabi tidak pernah mengerjakan, tapi Nabi mengiyakan. Nabi tidak marah dengan apa? Dengan perbuatan seseorang tersebut. Nabi tidak marah. Nah, tidak marahnya Nabi berarti mengikrarkan perbuatan tersebut. Antum kalau lihat anak antum main, antum tidak marah, berarti anak akan mengatakan, oh bapak aku berarti membolehkan, kan begitu. Jadi ada ikrar dalam diri dia, mengiyakan perbuatan seseorang tersebut. Kalau antum marah, berarti salah. Nah, contoh kalau anak perawan dulu lah, tak tahu sekarang. Ketika calon suaminya datang, kata emaknya, kau buatkanlah air teh, kan begitu. Buatlah air teh tadi. Padahal yang di depannya itu, yang dikasih dituangannya itu adalah calon suami. Nah, ketika dia nuang, calon suami tadi mandanglah. Nah, pandang itu ya. Lalu emaknya bilang, nak, kau suka enggak sama dia? Lalu anak tadi bilang, gitu dia. Cuman senyum-senyum. Itu apa tuh kalau dia senyum-senyum? Berarti sukut alamatur ridho kalau dalam fikih itu. Diam itu tanda
tanda ridho. Kalau kita diam berarti kita suka. Nah, itu dulu. Kalau sekarang mana payah nak dapat macam gitu, gitu. Nah, ketika dia diam, dia tidak, karena malunya seorang perempuan tadi untuk mengatakan iya itu dia malu. Nah, itu dia tak berani dia mengatakan iya. Jadi dia diam ya udah, sepakatlah kedua orang tua tadi mengatakan udah nikahkan saja. Karena diamnya dia menunjukkan dia suka. Nah, sama. Nah, dalam hadis pun ada namanya iqrar. Iqrar itu diamnya Nabi. Nah, Nabi diam, bahkan Nabi mengiyakan. Kita tutup hadisnya. Fanaqulu lahu bahsuna huna fil maratil ula allati waqa'at qabla al-iqrarin nabi lahu haitsu lam yu'annifhu 'alaiha wa lam yasifhu bil ibtida. Nabi tak pernah mengatakan kau bid'ah ini aku tidak lakukan tapi kau lakukan. Nabi tak pernah cepat-cepat mengatakan bid'ah. Tidak mau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dengan mudahnya mengatakan bid'ah, vonis, tahlil bid'ah, maulid bid'ah, talqin bid'ah, semuanya bid'ah. Bapak kalau sudah dibilang bid'ah, jangan suka-suka. Kenapa? Hadisnya itu keras Pak, ekstrim hadisnya itu. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jadi orang kalau sudah dikatakan bid'ah, berarti Bapak itu ahli neraka. Karena tak bisa diputus saja hadis itu. Kullu bid'atin dalalah. Putus begitu. Tak bisa. Setiap yang baru itu sesat. Nah, bisa diputus begitu. Karena ada sambungannya. Wa kullu dalalatin. Setiap yang sesat itu di neraka. Makanya yang maulid ahli neraka. Saya kalau udah bab maulid ahli neraka, saya paling takut. Karena paling dahsyatnya azab neraka ya penceramah lah, kan begitu. Tapi yang lebih dahsyat lagi panitia yang ngundang saya, kan begitu. Itu lebih parah lagi kan. Masa iya orang baca zikir, baca sholawat, baca Quran ahli neraka, kan? Yang neraka itu kemarin Halloween, nah itu kan bid'ah tuh. Nah, itu iya pakai topeng-topeng setan. Nah, itu kan pada ada di zaman Nabi. Itulah yang dibid'ahkan. Jangan orang duduk-duduk di masjid, dengarkan ceramah, dengarkan sifat-sifat Nabi lalu dibid'ahkan. Nah, ini hal-hal yang kita terkadang kita kurang setuju dengan kelompok sebelah seperti itu. Ya, terlalu ekstrim lah. Janganlah macam-macam begitu, benar. Kemudian wastudillah bihi ala jawazi ihdatsu zikrin fi shalah ghairu ma'surin. Di sini dikatakan di dalam Imam Hafid mengatakan, Al-Hafid Az-Zahabi mengatakan wastudillah, diambillah dalil bahwasanya mendatangkan zikir yang tidak dibaca oleh Nabi kemudian kita baca di dalam sholat, apakah boleh? Boleh. Asalkan idza kana ghairu mukhalif lil ma'sur. Asalkan jangan sampai bertentangan dengan yang maksur. Ini kan pujian sama dengan pujian. Nah, ini kan tidak bertentangan. Apa yang bertentangan? Seorang tadi mengatakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Pujian. Rabbana walakal ham juga pujian kan? Ya Allah, bagimu hamd, pujian. Si orang tadi mengucapkan hamdan katsiran. Hamdan artinya segala puji, katsiran yang begitu banyak ya Allah, thayyiban yang baik, mubarakan fih, mudah-mudahan mendapat keberkahan. Kan pujian, sama-sama puji. Ketika pujian dengan pujian tidak ada yang bertentangan. Nah, di sini kata Imam Hafid Az-Zahabi, wa ala jawazi raf'i shad bi dzikr ma lam yusawis ala man ma'ahu wa raji ila kitabi itqan sunnah fi tahqiqi maknal bid'ah li sayyidil imam muhaddis Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Ini kalau mau jelas lagi
tentang bab-bab bid'ah ini, ada satu kitab yang berjudul Itqanus Sunnah fi Tahqiqi Ma'nal Bid'ah. Itu ditulis oleh Al-Muhaddis Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, yang dulu kemarin saya pernah katakan, yang berdomisili di negara Maroko, negara Maghrib. Jadi ada namanya keluarga Al-Ghumari. Keluarga Ghumari itu keluarga orang-orang ahli hadis, dari ahli bait Nabi, dari keturunan Nabi, tapi dari keturunan Sayyidina Al-Hasan. Nah, di sini jarang ada. Di Indonesia tidak ada, tapi adanya di Maghrib, di Maroko sana. Nah, itu dari keturunan Sayyidina Hasan. Kita tutup dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan, dijelaskan juga di sini, wa kadzalika yukrahu lil musalli. Di situ dimakruhkan bagi seseorang yang sholat setelah dia ruku, ketika dia i'tidal, untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Jadi ini makruh hukumnya. Samiallahu liman hamidah. Dia gini lagi. Diletakkan tangannya di sini. Ini hukumnya makruh. Li'anna dzalika lam yarid fi ayyi hadisin qad. Karena tidak ada satu riwayat hadis pun yang menjelaskan Nabi setelah i'tidal itu meletakkan kedua belah tangan. Waladhi warada anna nabiyya kana yada'u yamnahu ala yusra fil qiyam alladhi yaqra'u fihi al-Fatihah wa surah. Hanya ada riwayat Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu hanya berada di dalam waktu berdiri setelah selesai takbir. Allahu Akbar, itu iya. Tapi di dalam i'tidal tidak ada. Fa'amal i'tidal minar ruku' falam yarid ma'a kaunihi la yusamma syar'an qiyaman. Dan itu juga tidak bisa diartikan secara syariat itu berdiri, kan sama-sama berdiri. Nah, itu kan berdiri, dan i'tidal kan berdiri juga, tapi beda pemahaman berdirinya di waktu pertama dan berdirinya walaupun sama-sama berdiri. Tidak bisa hadis qiyam yang tadi diambil untuk qiyam di waktu i'tidal. Bisa paham Bu Pak ya? Jadi kan diambil begini. Nabi kan bersedekap, Allahu Akbar. Kan Nabi meletakkan tangan begini. Posisi Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ini kan posisi berdiri. Nah, sehingga mereka memahami berdiri, kan ini juga berdiri. Sami Allah liman hamidah. Nah, ini kan juga berdiri. Jadi dia pahami berdiri ini juga i'tidal ini dengan bersedekap. Tidak bisa dipahami ini berdirinya posisinya lain dan tadi pertama posisinya. Ini boleh di sana boleh panjang, di sini tidak boleh panjang. Ketika kita berdiri, Allahu Akbar, kita baca Fatihah, mau panjang seperti apapun boleh. Tapi di i'tidal kita tidak boleh panjang lebar di itu, mau baca surah, mau baca ayat apa tidak boleh. Kan di situ. Nah, kemudian wa inna ma summiya i'tidalan wa lam yunqal ahadu minas sahabah an sayyidina Rasulillah. Dia katakan, mu'allif mengatakan, aku tidak mendapati sahabat melakukan hal tersebut, annahu kana yaf'alahu min diqqati nuqulihim wa wasfihim li salatihi bi kulli wudu. Karena sahabatlah yang mengetahui secara detail seperti apa salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari situ kita bisa pahami fafa'ilun zalika mukhti. Nah, paham itu mukhti, mubtadi. Bahkan dia katakan di sini, inilah bid'ah yang sesungguhnya. Karena yukhalifu syariah. Jadi itu bid'ah yang sesungguhnya kalau dikatakan bid'ah. Karena Nabi tidak pernah melakukan. Kalaupun toh kita melakukannya, akan bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi secara syariat. Tekstual syariatnya, Nabi tidak pernah melakukan hal tersebut. Fa'alaihi an ya'uda ila shawab la siyama wa qad sabata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dari hadis dari Sayyidina Ali, idza qama ila shalah, Nabi apabila bangun untuk melakukan salat fakabbara, Nabi bertakbir, daraba biyadihil yumna ala rusghil aisar fala yazalu kadzalika hatta yarka. Hanya Nabi melakukan hal itu di waktu Nabi setelah selesai
takbir di pertama kali untuk memulai sholat. Nah, itulah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa ardha. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat khususnya bagi diri anak pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Insyaallah minggu depan kita bahas tentang problem kunut. Sekiranya boleh kita bahas secara pandangan 4 mazhab. Kenapa Imam Hambali tidak kunut? Kenapa Imam Syafi'i kunut? Dan kenapa Imam Malik kunut? Tapi kunut Imam Malik itu berada di posisi sebelum ruku. Nah, ini kita bahas secara 4 mazhab bagaimana pandangan kunut di mazhab-mazhab yang lain, dan pastinya agar lebih nyaman lagi pandangan kunut menurut Imam Syafi'i sendiri. Jangan kita ini Imam Syafi'i bermazhabkan Syafi'iyah, tapi ketika kunut kita ragu. Nah, ini kan tidak boleh juga seperti ini. Jadi tekankan betul bermazhab bahwasanya yang kita lakukan ini adalah suatu kebenaran, tapi tanpa menyalahkan mazhab yang lain. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya ada. Boleh, Pak. Silakan. Allah. Jadi posisinya di bacaan doanya. Iya. Sama. Dari urutnya tadi kan mendapatkan. Iya, dalam. Kata Allah mendengar ketik bacaan, ketik dada punya. Oh. Artinya kita Allah maha mendengar kan. Tapi selama kita baca itu tuh Allah mendengar. Iya. Tidak apa-apa, artinya kalau bahasa qaidahnya itu begini. Apa yang dilakukan oleh sahabat itu yang kita lakukan pada intinya sama yang akan kita dapatkan. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar tadi mengucapkan sami Allah liman hamidah, ya, Allah mendengar tahmidnya daripada hamdalahnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi kita pun melakukan hal itu, meyakini bahwasanya Allah mendengar pujian yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Jadi iya, ada yang tahu, Pak. Dia boleh ditambah, tapi tadi jangan sampai melebihi daripada qadril Fatihah. Boleh ditambah, tapi jangan sampai melebihi daripada surat Al-Fatihah. Itu kan 7 ayat. Nah, kira-kira doanya kita itu sampai enggak 7 ayat. Tapi kalau dia berada di i'tidal terakhir, dia kan boleh panjang. Tapi dia boleh panjang hanya dia berbentuk doa kunut. Jadi bukan di waktu kita untuk bertafakur di situ. Jadi dia bentuknya adalah bentuk kunut. Jadi tidak boleh berlama-lama, karena 2 hal yang tidak boleh berlama-lama. Nanti masuk juga di bab duduk di antara 2 sujud. Sujud subhana rabbiyal a'la. Kemudian kita berdiri duduk. Nah, itu kan kita hanya membaca Rabbi firli warhamni. Nah, ini tidak boleh lama-lama, ini tidak diperkenankan untuk lama-lama. Maka tadi dikatakan apabila terlalu lama maka batalat sholatu, maka batal sholatnya. Nah, lebih baik untuk dijaga untuk tidak berlama-lama. Berlama-lama lah di waktu berdiri, ruku, sujud, itu boleh lama. Itu rukun tawil namanya, rukun panjang. Jadi di waktu kita berdiri setelah habis habis baca ayat atau kita ingin berhenti sejenak untuk memikirkan itu artinya itu boleh panjang. Itu terserah. Itu terserah. Dan Nabi mempraktekkan hal tersebut. Bahkan sholatnya Nabi dari pertengahan malam sampai menjelang waktu fajar. Hanya 2
hanya 2 rakaat saja, berarti kan panjang. Nah, rukuknya hampir sama dengan berdirinya, sujudnya hampir sama dengan rukuknya. Jadi itu rukun tawil, rukun panjang. Atau duduk di antara 2 sujud tahiyat akhir itu rukun panjang, itu boleh. Itu boleh di mana? Panjang. Allah a'lam. Sila. Tiga lagi ini ketika berjamaah dari wudhu, ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, apakah makmum sebaiknya juga membaca sami Allahu liman hamidah atau langsung Rabbana? Ya. Yang kedua yang berkaitan dengan sholat kita harus serius. Ketika ada orang sholat sambil misalnya tangan ini ruas-ruas ini, ketika mau sujud agak dibunyikan gerak, nah itu misalnya ya ini maaf ini, munculnya itu ngambil itu. Terus ada yang kebiasaan, nah gini, ya. Jadi kepalanya itu rasa singa, itu ya ketiga. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makmum tetap membaca Sami Allah liman hamidah? Iya, tetap. Jadi bukan hanya imam saja yang membaca Sami Allah liman hamidah, lalu kita Rabbana walakal hamd. Kita juga tetap mengucapkan Sami Allah liman. Jadi Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd itu tetap kita baca. Nah, adapun yang Bapak Ibu dengar mungkin makmum itu membaca Rabbana walakal hamd, mungkin ya di TV itu sebenarnya namanya muballigh. Dalam ilmu fikih itu ada namanya muballigh. Dulu muballigh itu artinya yang menyampaikan bacaan imam. Ya. Jadi begini, karena ramai tidak ada ini, nah, maka dibantulah oleh makmum yang di belakang. Karena kan suara imam kan tidak kuat. Jadi Sami Allah liman, jadi imam Rabbana walakal hamd. Nah, nanti yang ini dengar di belakang. Boleh nanti yang di belakang nanti jadi muballigh lagi, penyambung kalimat yang di makmum di depan, agar yang makmum yang di belakang mendengarkan irama perpindahan daripada rukuk dan sujud. Nah itu, jadi tetap dibaca Sami Allahnya dibaca, Rabbana walakal hamdunya tetap dibaca. Yang kedua, kalau niatnya main batal, niatnya bermain-main batal. Sholat itu niat main batal. Ya, apa aja? Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi batal. Akhirnya ngangkat alis gitu. Batal. Kalau dia niatnya main. Tapi kalau niatnya tidak main, tidak apa-apa. Artinya ya mungkin kayak begini, gitu ya. Tidak apa-apa. Jadi gitu. Tapi jangan pakai gitu. Nanti batalnya bukan batalnya ini. Ya. Tapi hindari juga jangan sampai dia 3 kali berturut-turut. Nah, itu bisa batal. Misalkan 1, 2, 3. Ini batal ya. Kasih kan, karena mungkin nah, ini kan gerakan yang 3 kali berturut. Jadi dia boleh. Berhenti dulu bentar. Nah, itu ya boleh. Asalkan jangan niat untuk main. Kalau dia niatnya main, batal. Adapun dia ini makruh, rukuk sujud seperti itu makruh. Ini tidak kena semuanya, sah. Saya contohnya tadi. Ini biasanya karena pengen cepat-cepat sembahyang. Begini, dia begini aja, itu dia begini aja. Mungkin dia habis belajar kungfu kali kan. Dia begini aja, atau dia begini aja. Ini makruh karena tidak tersentuh keseluruhan. Tadi biasa tuh rukuk tuh sujud tuh begini aja. Nah di sini nih, di sini. Nah ini sujud-sujud yang salah nih Bu. Karena terlalu pintar
Kadang-kadang begitu. Udah terlalu banyak kajian. Kadang-kadang yang tak tahu kajian, kadang-kadang sholatnya lebih bagus loh. Ya. Karena merasa itu semuanya itu wajib. Kalau aku begini, ini takut nanti salah. Jadi sujud begini lah. Tak berani main-main. Tapi setelah ikut kajian, mulai deh. Ini kan boleh gak? Gini pun boleh. Ya boleh semua bah katanya. Mulai deh. Asal-asalan jadi gini. Yang penting dia ngambil apa? Wajib-wajibnya aja. Itu kan gara-gara ikut kajian tuh. Makanya seharusnya orang ikut kajian justru tambah takut, bukan main. Dulu dia wudu tak pernah dia tinggal cuci tangan, kumur-kumur air kidong, tak pernah. Telinga tak pernah dia tinggalkan. 10 tahun 20 tahun dia wudu begitu, ikut kajian sama Ustadz Habib. Oh, rukun yang wajib cuma itu ya. Udah ada ambil wudu, muka, tangan, kaki, dah selesai. Hilang sunnahnya tadi ini. Itu kan tak wajib Pak Ustadz katanya. Hilang. Justru seharusnya tambah ikut kajian, tambah mantap. Bukan kan begitu? Bukan tambah nyamankan diri sendiri kan begitu. Jadi gitu, Allah alam. Jadi nanti udah dapat kajian, boleh bergerak, tapi jangan 3 jadi bergerak terus dia. Tak apa-apa bang, ini tak boleh juga begitu kan gitu. Tapi boleh, tak apa-apa. Asal jangan niat untuk bermain. Allah alam. Siap, terakhir. Waalaikumsalam. Ya. Mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Jangankanlah mengangkat tangan, bacaannya sendiri juga hukumnya sunnah. Nah, jadi itu dipahami. Baru kita nanti akan dapat poinnya bahwasanya apabila dia tidak mengangkat tangan maka hukumnya sah, boleh-boleh saja. Jadi samiallahu liman hamidah, udah. Artinya tangan tidak diangkat. Tapi kalau kita melihat hadis Nabi rafa'a yadayhi, Nabi mengangkat tangan. Tapi perintah ini bukan perintah wajib. Jadi seandainya dia sholat begini, ini kita biasa di sholat begini. Mungkin sholat sunnah biasanya. Samiallahu liman hamidah. Allah, kan gitu. Dia tidak angkat tangan, hanya membaca saja. Toh seandainya tidak baca pun tidak jadi masalah. Ini kan gitu. Saya bilang ini mungkin sembahyang lagi kena tagih utang kali. Jadi tidak connect dia. Bacaan tuh tidak ada. Tapi kalau dikatakan sah, ya sah. Karena kan kembali lagi ke rukun sholat, bahwasanya rukunnya itu iktidalnya rukun, bacaannya bukan rukun. Iktidal dan tumakninahnya itu rukun. Bacaan sami Allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamd itu bukan rukun, itu sunnah. Artinya dia kalau seandainya, tapi jangan pula tak dibaca. Ini dikasih tahu tidak dibaca boleh, ngangkat tangan boleh, tidak ngangkat tangan, lalu tidak ngangkat tangan pula. Ini yang jadi masalah ini. Jadi yang udah biasanya ngangkat tangan dengan bacaan Rabbana walakal hamdul samawati panjang, lalu tidak baca sama sekali. Tadi angkat tangan pun tidak. Masalah begitu ya. Ini yang jadi satu permasalahan. Boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa itu? Sila. Kalau kita menyikapi setiap ustaz itu kadang-kadang kan beda-beda Pak. Iya. Jadi kita bingung. Jalan yang begini, jalan yang terus misalnya ya. Berjanji itu lima itu memutuskan ada yang mau ya. Ini terakhir Bu ya. Panjang sebenarnya ini kalau dibahas, cuman tak usah yang panjang lah ya. Karena pertanyaan ini 2. Setiap ustadz berbeda-beda. Ya. Kedua, apa hukum berjanji? Ada yang mengatakan itu mengkultuskan Nabi
Muhammad? Kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, setiap ustadz berbeda-beda. Iya. Makanya mana yang diambil? Ambil semua. Karena insya Allah setiap ustadz tidak akan pernah mengajarkan yang sesat, kan begitu. Tapi ustadz nu agak beda. Misal, agak begini, ada yang boleh, ada yang boleh, ada yang gini. Saya posisinya, ibu bapak, saya posisi lagi mengajari hukum. Jadi saya gamblang, saya habiskan semua karena posisi saya dalam mengajari hukum. Maka saya kasih ini yang boleh, ini yang tidak. Nanti ibu akan dapati ustadz pas dia mengajar ilmu hadis. Dia akan tekankan ibu dalam suatu sholat, ikuti Nabi Muhammad dalam sholatnya. Baca, jangan tak dibaca. Ibu, bapak jangan bingung. Ustaz lu bilang dibaca ya tak apa-apa. Ini beda konteks. Beda konteks. Saya lagi mengajari hukum. Saya kan orang itu kalau mungkin di sini ada SH, sarjana hukum. Kebetulan saya SPDI, jadi enggak bab hukum. Jadi misalnya ini ada rektor, ada pak dosen kita. Pak Dayat kan pak dosen. Jadi seorang dosen dalam mata kuliah dia harus dia harus habis menjelaskan. Makanya saya tidak akan pernah mau lari dalam bab yang saya ajarkan. Saya tidak mau campur-campur. Kalau bapak nanya saya tasawuf, saya jawab. Tapi saya tidak mau terlalu masuk ke dalam bab ini, karena saya nanti kacau. Atau bapak tanya saya hadis, saya akan jawab hadis, tapi tidak terlalu mau menjelaskan tentang hadis. Nanti ada ustadznya yang di sini yang mengajarkan hadis. Nah, karena saya belajar hukum, jadi hukum itu kan 5. Dia tidak akan pernah lari dari 5. Halal, haram, makruh, mubah. Itu kan konteks hukum. Jadi nanti kalau bapak ibu lihat saya, kok ustadz ini semua kayak boleh semua. Nah, makanya saya tadi katakan ini rukunnya, ini sunnahnya. Maka saya tekankan tadi, udah tahu ini sudah bisa membedakan mana rukun, mana sunnah, jangan tinggalkan. Tapi kan saya sering katakan, bapak tak baca tak apa-apa, bah. Saya itu ingin mengatakan, meyakinkan bahwasanya ini nih sesuatu yang wajib. Jadi bisa memilah dan memilih mana yang rukun. Jadi bapak ibu dalam sholat itu dari takbir Allahu Akbar sampai salam, bapak ibu sudah bisa menggambarkan mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan dihantam semuanya wajib. Itu bukan orang belajar hukum. Percuma bapak ibu duduk sama saya di sini kalau bapak ibu tak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib. Karena nanti akan berbenturan ketika nanti imam melakukan suatu hal di mana dia meninggalkan sunnah atau dia meninggalkan rukun. Ketika dia meninggalkan rukun, ibu tahu, tak bisa nih imam ini rukun. Nah, kan begitu. Ini rukun tak boleh ditinggalkan. Seperti tadi, ibu melihat imam tidak ada tumakninah. Di pikiran kita sudah tahu tumakninah ini hukumnya wajib. Rukun loh. Nah, kecuali imam meninggalkan surat. Waladhdallin. Amin. Allahu Akbar. Tahu-tahu langsung ruku. Ibu bingung nggak? Nggak usah bingung, ibu kan belajar. Ibu akan katakan, surah ini termasuk rukun atau tidak? Tidak. Ya udah. Terus jangan dikomplain imannya. Mungkin imam lagi mau cepat-cepat, ya kan begitu mungkin. Nah itu konteks saya dalam mengajar fikih. Jadi saya lepaskan, tapi jangan bapak ibu bingung nanti. Kayaknya ustadz mana yang saya pilih nih? Enggak, semuanya saya yakin ustadz yang ngajar di sini dimanapun bapak ibu duduk pasti akan mengajarkan kebenaran. Nggak mungkin sesat. Cuman tata caranya saja yang berbeda. Kenapa saya agak sedikit manjang begini? Karena posisi saya dalam mengajarkan hukum. Itu saja. Yang kedua, berjanji, mengkultuskan. Kita tidak pernah mengkultuskan. Itu bahasanya mereka yang benci dengan maulid. Dia katakan, jangan mengkultuskan Nabi Muhammad seperti
orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa ibnu Maryam. Berbeda Bapak Ibu. Mereka mengkultuskan Isa ibnu Maryam itu sebagai anak Tuhan. Tapi kita mengkultuskan Nabi Muhammad bukan sebagai anak Tuhan. Tidak pernah kita mengatakan Nabi Muhammad itu anak Tuhan. Tidak pernah. Tidak pernah kita mengatakan Nabi Muhammad itu anak Tuhan. Kita mengkultuskan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang paling afdol, sebagai Nabi yang paling mulia, itu iya. Dari mana dalilnya? Buka surah Nun, wal qalami wa ma yasturun. Di situ dikatakan, Allah firmankan, Allah yang memuji Nabi Muhammad dengan ucapannya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik, yang agung, itu hanya milikmu wahai Muhammad. Allah yang memuji. Di sini kita akan ambil suatu pemahaman. Kalaulah Allah memuji Nabi Muhammad, masa iya kita tak muji Nabi Muhammad? Akan begitu. Masa iya kita umat hamba, umat Nabi Muhammad tapi tak memuji Nabi Muhammad? Kalau Allah saja memuji, tapi kita tidak pernah mengkultuskan. Dan Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan, jangan kau kultuskan aku seperti engkau mengkultuskan Isa ibnu Maryam. Nabi Muhammad yang sendiri yang mengatakan bahwasanya jangan pernah kultuskan aku seperti mereka mengkultuskan Isa sebagai anak Tuhan. Itu memang ada hadisnya dari Nabi SAW. Jadi isi daripada berzanji itu adalah sirah sejarah Nabi Muhammad SAW, tidak lain dan tidak bukan. Itu isinya adalah pujian sejarah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita dan berkahi keluarga dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.